والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم على ذكر أبي ودل الجاهلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wal Baihaqi, riwayat daripada Imam Baihaqi, wal Khatib dan Khatib. Al badi'u bisalami bari'un minal kibri. Orang yang memulai dengan salam lepas dia daripada takabur. Di salam kisah takabur, sombong dan lain-lainnya, sifat-sifat yang kada bagus. Orang yang memulai dengan salam itu lepas daripada sifat takabur. Wa Abu Naim, dan daripada Abu Naim, tawadhu wajalisul masakina takunu min kibarillah. Ujar Abu Naim mengatakan, tawadhu olehmu dan duduk olehmu bersama-sama orang-orang miskin, niscaya jadilah kamu daripada orang yang besar dari Allah, orang yang dibesarkan dari Allah. Wa tukhrijun minal kibri, dan kamu keluar daripada sombong. Jadi ulang nama 7 bakawal lawan orang-orang miskin, maka orang itu terlepas daripada sifat sombong. Ada kalau doa Nabi diantaranya wahubbal masakin, cinta lawan orang-orang miskin. Kenapa jadi cinta dengan orang-orang miskin? Supaya jangan sampai sombong takabur. Karena orang sombong dan takabur itu adalah orang yang akan masuk surga. Karena Rasulullah SAW bersabda semalam, siapa aja yang apabila ada di hatinya setimbang biji sesawi sifat sombong di hatinya, maka ini akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wa Tabrani, dan riwayat daripada Imam Tabrani, inna minat tawadhu'i lillah, setengah daripada tawadhu karena Allah. Tawadhu karena Allah. Ar-ridha biduni min syarabil majalis, setengah daripada tawadhu karena Allah, yaitu ridha. Ridha artinya hati kada sakit. Ridha artinya hati kada jengkel. Biduni min syarabil majalis, dengan kebiasaan atau kehinaan daripada kemuliaan tempat duduk. Artinya orang ini biasa-biasa aja, di manakah biasa-biasa aja. Itu arti ridha. Ridha itu artinya menerima sesuatu dengan kada saring hati.
ridho, menerima sesuatu nang kada nyaman hati kada apa-apa. Bahasa Arabnya talaqqil khaliq talaqqil halik biwajhin dhahik. Menemui sesuatu yang kada menyenangkan, mendapati sesuatu yang kada menyenangkan dengan wajah yang tersenyum. Ridha, ridha, piring pecah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tertawa aja, kada membawa mamai. Kan piring pecah itu ada nyaman di hati nih, ya. Mau dipikirkan dan dipikirkan, membisi piring itu 100 buah, pecah sebuah, ya. Artinya masih banyak yang tertinggal, kan itu maksudnya. Masih banyak yang tertinggal. Aku balar-balar mukul anak, ya. Pemamai, bungal bener aja. Yang mengikuti, itu ngarannya kada ridho dengan takdir Allah, kada ridho dengan ketentuan Allah. Semua yang ada, yang terjadi di bumi ini, semua takdir dan ketentuan Allah. Bila kita ingat begitu, kan insya Allah ada baik. Tadi yang nuri batis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling-paling aduh, itu benar aja kan. Nabi Yahya bersembunyi di batang pohon kayu. Sama iblis pun jadi iblis itu Nabi Yahya dan kayu tuh. Ya. Lalu ikan gajinya mulai di atas. Ujar Allah Ta'ala, nyawa membaduhnya dan cabut daripada kenabian. Kenapa jadi gitu Allah Ta'ala? Karena Nabi Yahya berlindung dengan pohon kayu, bukan kepada Allah. Berlindung dengan pohon kayu. Iblis mudahkan, sekali diperiksanya benaran ada rambut sedikit ketinggalan di luar tataknya, kalau bergajuna. Ujar Allah Ta'ala, jangan baduh. Itu buat para abdiawan mursalin, ujiannya luar biasa. Kita ya jauh benar ujiannya, jauh benar ujiannya lawan buat para aulia wal anbiya wal mursalin. Ridho, arti ridho itu artinya hati kada jengkel menerima apa yang terjadi, termasuk tawadhu tadi. Tawadhu yaitu ridho dengan kehinaan daripada kemuliaan majelis tempat duduk. Contoh, kita misalnya sarubat, ya, sarubat umajar dalam nongkrong bingung enggak, ya, nah, ya, di warga itu nama bingung enggak. Tuh caranya hendak kita muliakan, kita menjadi sarurang datang, di kedua orang kadang ada bapak juga. Jadi ada namanya alhamdulillah kita ada bapak juga. Itu artinya kita nangaran tawadhu, itu artinya tawadhu. Kadang membentuk di orang iman, kadang kesini aja dulu kada. Lain ya, orang mengiau beriman, orang akan berdiri, orang akan ya kada akan juga tawadhu, kada tawadhu itu. Nangaran tawadhu itu bila orang melihat alhamdulillah, kita berdoa kedua itu tawadhu.
Iman dulangnya hapon ditarik pulau itu kada hapon dulu lah, itu kasihan. Ya, kasihan. Jadi nakaran tawadhu itu yaitu kadang di hati juga anaknya. Di hati anaknya bukan kalakuan kada juga ya. Kadang-kadang kalakuan kada juga, jadi kita jangan bagi orang tuh aja ya lah. Bagi orang. Cuma artinya kita tuh pilih orang tuh sampai menarik orang kita. Artinya orang kan bujur-bujur hendak mendudukakan kita di situ, gitu tah. Ya, gitu tah. Artinya jangan sampai bakal karasan benar tah. Ya, jangan sampai karasan benar. Membahas karasan benar kan pada kata karasan benar ya kalau karasan benar. Kan lupa juga pulang nih. Biar ya, sudah selalu duduk situ berandai ya kan duduk ranai. Kalau jadi sudah baca doa, lu bisa baca, tidak bisa tidak ada bisa pada doa kedua, ya, tidak ada bisa pada doa kedua. Orang pada kada bisa itu ada orang alim orang itu, ya, nama pada bisa asal bujur-bujur bisa. Pun bisa, udah bisa, nah itu berdusta, ada cek, ya, bisa aja, lalu pada kadang bisa, itu berdusta kadangnya. Lah pada sana bisa, kalau ada bujur-bujur pada bisa, itu orang alim. Kenapa jadi itu dipadakan orang alim angka itu? Karena man qala la adri idza la adri innahu nisbul ilmi. Siapa yang mengucap aku kada tahu, karena memangnya kada tahu, bahwasanya itu ini menjawab aku kada tahu itu separuh ilmu dan terbiasa. Itu alim ya. Daripada yang kada bisa kepada bisa ya. Salah-salah aja. Baik kepada kada bisa, lamun bujur-bujur kada bisa. Jadi nangaran tawadhu tadi yaitu orang yang ridho dengan kehinaan atau kurang dihormati, ridho dengan kurang dihormati daripada kemuliaan majelis, kurang dihormati daripada kemuliaan majelis. Jadi contohnya kita saluan orang kada melihat, ya udah, gimana kita duduk aja sudah. Ya orang kada melihat, Pak. Lama terang mengiau, jangan bakal karasan, jangan. Artinya lama hijau. Orang kada kita jual, surah baca doa belajar. Bisa baca, jangan bisa berusaha. Karena orang miau itu artinya orang menghormati. Nah, tadi menghormati tadi. Kita bisa baca, jangan bisa kada, jangan bakal karasan. Lamun kita bakal karasan, kita pada pengarasan mengajar. Ya Allah, itulah akhlak. Tawadhu maknanya kurang ridha dengan kurang dihormati daripada kemuliaan tempat duduk majlis. Wal Baihaqi mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu. Tidaklah sombong orang yang makan sertanya khadimahu, pembantunya. Khadimuhu, pembantunya. Mastakbaro, tidaklah sombong orang yang makan sertanya khadimuhu, pembantunya. Jadi kalau orang tuh makan pembantu, ada sombong, ada sombong. Walaki balihi mara bil aswaq, dan menunggang hemar di pasar. Wastaqalla syata pahalibaha, dan
memandang ringan kambing. Artinya apa? Menggembala kambing biasa aja. Pahalibaha, maka memarah ia akan dia. Artinya mau aja dah bayuan kambing, kemudian memarah susunya. Jangan di kampung tuh bayuan ayam, mempanai ayam tuh dah. Wahwa dan riwayat daripada Baihaqi juga nih. Man hamala sil'atahu, barang siapa membawa barang bawaannya, barang tatukarannya, barang siapa membawa barang tatukarannya, papat bari'am minal kibri, maka ia lepas daripada sombong. Artinya kita nukar di pasarnya atau di manakah? Bawa seorang jinting, seorang najo berbakul, ya, maka itu terlepas daripada sombong. Kadang mentor nukar, ya apa ya, bawakanlah ya. Cuma kita jangan kadui orang, jangan kadui orang. Itu tanpa ngeraja, apa ngarannya pahaman. Jangan kayak itu kita kayak kita. Jika ada kayak itu, akhirnya sombong ini jangan buat orang sombong. Kayak itu, ya. Pokoknya kita hidup ini jangan mengitihi orang. Kita aja, kita lihat gawian kita aja, supaya jangan ada sombong di hati kita. Karena sombong ini sangat membahayakan lawan jiwa kita. Nabi mengatakan, siapa aja yang apabila ada di hatinya sombong, maka ini akan masuk surga. Kecuali bertobat dulu. Bertobat ya tadi, berlepas daripada sombong tadi. Wa qala Urwah bin Zubair, ra'aitu Umar bin Khattab, aku melihat Umar bin Khattabi, aku melihat akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ala atikihi gurbatu ma'in. Urwah bin Zubair berkata, aku melihat akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di atas bahunya gariba atau wadah daripada batu. Gariba, mari gariba karena kulit kambing dijahit di masih banyak itu gariba. Fakultu, maka aku kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la yang bagi laka hada, tidak sepantasnya bagi engkau ini yang wahai Amirul Mukminin, kan seorang raja, ada pantas bawa banyu nanti ini bukikulan, bawa gariba di bahu. Ujar Urwah bin Zubair. Faqala, maka ia berkata, lamma atani wubudu, manakala datang akandaku oleh rombongan, sami'ina, orang-orang yang mendengari, muti'ina, orang-orang yang taat. Jadi ujar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manakala ada orang bilang ke rumahku, di hatiku ini melihat orang-orang yang datang mina, orangnya liwar taat, liwar dangari, apa aja nang ujarku, apa aja nang ujarku dangari, apa aja nang kusambat tunduk taat. Ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dakhaltu nafsi nakhwatan, masuk, dakhalat nafsi, dakhalat nafsi, masuk akan diriku, nakhwatan, akan kemegahan. Lalu timbul di hatiku, ujar Sayyidina Umar,
Tiba melihat nang datang nena orangnya tunduk, taat, luar biasa. Ngapal jarku, dangari apa nama jarku masih. Lalu di hatiku masuk rasa wah hebat juga, berjodoh. Fa'ahbabtu an aksaraha, maka aku senang bahwa aku memecahkan akan dia. Hendak menghilangkan supaya jangan ada di hati itu rasa kebesaran tadi. Fa'ahbabtu, maka senang aku an aksaraha, bahwa aku menghilangkan akan dia. Wa madha bil garibati, dan berlalu ia dengan garibah ila hujrati imra'atin, kepada bilik-bilik perempuan minal ansar, daripada orang ansar. Fa'abragaha fi inaiha, maka menuangkan dia akan dia pada wadah-wadahnya. Jadi tukang cibokan banyu, Sayyidina Umar tukang cibokan banyu bagi perempuan-perempuan orang Ansar. Memang Sayyidina Umar ini terkenal dengan tawadhu'nya, dan sidin memimpin umat kada nyaman, sidin guring lamun kada berjalan dulu di kampung, jalan di kampung, melihat siapa nang sakit, siapa nang kada berduit, itu kada nyaman sidin guring, kecuali sidin turun dulu berjalan sepanjangan. Siapa nang sakit, siapa nang kada berduit, siapa nang memerlukan hajat, lalu sih nanya boleh kena presiden. Itulah kerajaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia turun membawa garibah, bawa wadah, diisi jangan sidin wadah-wadah banyu perempuan-perempuan Ansar. Warau Abu Hurairah wawa ambil Madinah, dan melihat Abu Hurairah dan ia Amirul Madinah, pemimpin negeri Madinah, ala barihi, di atas belakangnya rismatu khatabin, saikat kayu. Ini pemimpin juga bilang si Umar bin Khattab juga nih membawa kayu. Wa yaqul, dan ia berkata, taraku lil amir, taraku lil amir. Wa yaqul, dan ia berkata, taraku lil amir. Menampak, menggembleng. Mereka itu bagi pemimpin. Jadi artinya pasenjangan jalan balik nangaran pemimpin itu ialah abdi masyarakat, disuruh orang mau, itu pemimpin. Abdi masyarakat, disuruh orang mau. Waqila li Abi Yazid, dan dikata orang bagi Abi Yazid, mata yakun rajulun mutawadhi'an, kapan wayahapa jadilah seseorang mutawadhi'an, orang yang tawadhu. Mata wayahapa, atau
apabila yakunur rajul, jadilah seseorang mutawadhi'an, tawadhu. Faqala, maka ia berkata, Abu Yazid, idza lam yara nafsahu, idza lam yara li nafsihi, apabila tidak melihat dia bagi dirinya, apabila tidak melihat dia bagi dirinya, maqaman, akan maqam. Jadi ia kadang memandang dirinya ini status, maqam itu kan status sebenarnya. Misalnya sebagai guru misalnya, jangan kadang mandang itu dan lain-lain, ya kan? Jadi kadang mandang itu, jadi kadang mandang makom, kadang mandang kedudukan, walahalan, dan tidak memandang keadaan. Yang penting dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dimanapun dia berada. Wala yara, dan tidak melihat dia anna fil khallati man huwa syarrun minhu, dan tidak memandang ia, tidak melihat ia bahwa pada yang bertempat akan daku, orang yang ia lebih jahat daripadanya. Artinya apa? Ia memandang dirinya paling uyuh daripada orang lain. Tidak ada orang lain yang jahat daripadanya. Jadi memandang orang itu bagus berataan orang. Adapun inya paling jahat sudah. Akan tetapi dia memandang dirinya paling jahat, ada putus asa. Ya ada jual, gani ke ini dia. Dapat nama surga ucap nih, ya kan? Ini lebih presumbayang dan puasa. Ternyata sadar, ya. Itu marahnya putus asa. Ada ini merasa diri pemuasa sudah ada, penyembahyang anaknya orang, ya. Akan tetapi harapan lawan Allah Ta'ala, harapan lawan Allah Ta'ala, karena rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Lalu dikerjakannya puasa, digawi, sembahyang, digawi, ya. Begitu pulang puasa mudah diterima, sembahyang mudah diterima. Karena orang sembahyang itu kadang gampang-gampang, harus dengan ilmu. Lalu kalau pada berilmu maka akan diterima. Karena sambil belajar mudahan diterima. Nah itu kan, itu aja harapan. Jadi kita ini hidup takutan ada, harapan ada. Jangan takutan aja, lama takutan aja putus asa jadinya. Atau harapan aja, harapan wah mudah-mudahan Allah Ta'ala artinya bisa maha pengampun. Lalu Nabi akan sembahyang, jangan ada kuasa, Allah Ta'ala sangat mengampun. Kita nak mati aja udah, jangan minta ampun, jangan. Nah, mau tahu kapan mati, wajah apa mati, mau tahu. Sedangkan manusia dengan tahunya mati itu wajah apa. Dan tahunya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita mengerjakan pekerjaan yang kada bagus. Kalau ketika kita mengerjakan pekerjaan yang kada bagus itu mati, naudzubillahi min dzalik. Dan janganlah kita menunda-nunda pekerjaan atau kewajiban-kewajiban, karena kita kada tahu wayah apa mati tersebut.
Jadi bila ada kesempatan untuk mengerjakan kebaikan, kita gawi. Karena kita tidak tahu, mungkin kebaikan tadi yang terakhir kita gawi kemudian kita mati. Nah, maka jadilah husnul khotimah ngarannya. Karena menggawi dalam mati dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kurang kadang memandang bagi dirinya akan tempat atau makom, dan kadang memandang bagi dirinya akan keadaan, dan tidak memandang ia bahwa pada apa yang bertempat akan ganggu orang yang ia lebih jahat daripadanya. Jadi melihat diri seorang paling jahat sudah, paling jahat, cuma inya selalu bertobat kepada Allah karena dia memandangnya jahat, lalu dia bertobat. Arti bertobat apa? Ada hendak lagi menggawi kejahatan itu. Arti bertobat apa? Bercabut daripada kejahatan itu, kemudian menyesal mengerjakan kejahatan itu, berniat selawasan kada hendak lagi. Nah itu artinya bertobat. Tobat, lalu senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang tidak bernama stah ilahi lastuli bidausi ahla wala aku ala nari jahimi. Ya Allah, ulun biar masukkan dalam surga Firdaus kada pantas. Kenapa? Dosa saling banyakkan. Karena apa dosa sing banyakkan yang buat dalam neraka jahanam ulun kada tahan. Wala aku ala nari jahimi. Paham dia taubatan. Bari aja ulun taubat, bari taubat. Lalu bertaubat. Lima bertaubat diterima oleh Allah taubatnya. Wongfir itu nabi ampuni dosa ulun. Fa'innaka ghafirun bil azimi. Maka sesungguhnya engkau sangat mengampuni segala dosa ganal yang membaca. Ada usah kita baca sudah. Dosa itu siapa aja ganalnya? Seisi bumi dan langit kah? Sehitungannya, banyaknya, atau sehitungan karikil di pinggir laut, pasir di pinggir laut, kalau itu anak kawan juga. Nah sehitung atau sebanyak buih di laut, anak kawan juga itu. Itu dosa kita banyaknya. Memang dasar itu. Sing banyakan kita dosa ini banyak banget. Kita ini banyak mana berdosa. Nah kalau berdosa itu Rasulullah aja. Jika ini dosa umumnya raput, makanya disembunyikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyembunyikan dosa-dosa kita, disembunyikan Allah Ta'ala. Jangan ditampilkan Allah Ta'ala pada pekerjaan kita supan, cuma disembunyikan. Oleh karena itu jangan bangga mengerja dosa. Istighfar kepada Allah Ta'ala, tampun kepada Allah Ta'ala, supaya diampuni. Abu Nawas berdoa kita baca Jumat ya Allah. Baca Jumat 7 hari. Ilahi lastul ahla wal aqu ala mal jahimi. Doa Abu Nawas. Wa qala Ibrahim bin Syaiban, dan berkata Ibrahim bin Syaiban, asyarafu fit tawadhu, bermula kemuliaan dalam tawadhu. Itu seika rokah arok azab zain wal azabu at-taqwa asyarafu fit tawadhu, bermula kemuliaan pada tawadhu, wal azabu at-taqwa, dan mencangkul. Azab itu mencangkul tanah. At-taqwa memelihara. Wal hiryatu fil qanaah. Wal hurriyatu dan kemerdekaan fil qanaah, pada orang yang qanaah.
Jadi orang tuh sifat qanaah. Nah, pegalang arti qanaah itu, yaitu selalu bersyukur apa yang didapat. Selalu bersyukur apa yang didapat, tuh qanaah. Kadang menerima apa yang ada, ya. Selalu bersyukur apa yang didapat, itu qanaah. Monjon misalnya, oleh 10 ikung, alhamdulillah, ya kan? Oleh 2 ikung, alhamdulillah, juga kadang ada yang alhamdulillah. Karena gawian memang sudah gawian monjon. Itu dapat kalau amas, alhamdulillah juga, ya kan monjon. Ada kesabaran ya kan? Udah baal pulang monjon ke pantainya. Monjon asik monjon asap barat. Sekali diangkat, kalau rantai apa sekalinya galang emas. Ada kejadian di kampung Barita. Sekali diteliti, udangnya susah, kemudian ada bisi utang. Tapi orangnya sabar, orangnya sabar. Itulah rezeki. Fantasinya Nabi Tuhan ada berusaha. Gara-gara tangan, insya Allah kamu diberikan rezeki. Cuma diberikan rezeki ini ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi qanaah, insya Allah senang aja. Monjur pada bulan seminggu, ya monjur pada bulan seminggu, cari kampung, jadi sudah. Jadi kampung kan, dah rame ya bisa piring nasi. Kampung, ya Allah goreng angkalannya 30 biji. Kampungnya murah, angkalannya larang. Maksudnya jangan sampai kita itu memaksakan kehendak. Nah, qanaah ini menerima bersyukuri apa yang didapat, mensyukuri apa yang didapat, itu qanaah. Mensyukuri apa yang didapat. Merdeka hidup apabila kita mensyukuri apa yang didapat. Apabila kita kebalikan daripada qanaah, tamak. Kebalikan daripada qanaah, tamak ini rakus. Rakus itu udah mau mayu. Contoh misalnya, kan? Saruan, ya. Saruan. Tadi aja orangnya beritik, ya. Tak harapan ya kan? Nah, kalau makan di rumah artinya orangnya beritik tadi, ya. Sekali saruan apa? Sekali saruan harus sekalinya lapat, ya. Lapat. Lalu mau beruntung lah. Ada. Artinya alhamdulillah lapat, ya. Ada gabin nih. Adanya karena kadang beruntung liwar dia terlalu benar artinya berseruan berhimat sekalinya lu lapar makannya naik kata. Itu adanya kadang menerima dengan apa yang ada. Kadang qanaah adanya. Lalu qanaah dia sudah alhamdulillah. Itu qanaah adanya. Kalau tamak ini dah mau mayu. Dan apabila dah mau mayu ini, maka orang itu senantiasa rasa kurang. Kan dah mau mayu. Bila senantiasa rasa kurang, model kita buat di banyu aja tentang botol, ya, bedanya kurang ibak. Apa kira banyu itu buncang terus dibawa, ya kan? Baguncang terus. Itu juga hati orang mengkada qanaah, hatinya selalu gelisah. Jadi orang mengkada qanaah, hatinya selalu gelisah. Karena kada qanaah. Bila qanaah, makanya di dalam hapus itu ada
Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu perbandaharaan atau tabungan yang kada pernah habis. Itu qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Coba di kelas 3 belajar, dah bermula. Qanaah itu tabungan yang kada pernah habis. Itu qanaah. Tabungan yang kada pernah habis. Jadi deh, muncul pada mulia cari kampung udah sugi aja. Dengan segala dapat dibaca mudah-mudahan yang berkat termanfaat dan semua mudah kita senantiasa diampuni dosa kita dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita diampuni dosa zahir dan batin hidup, dan keluarga kita, umat kita, hamba kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita, guru kita pada taat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disudahi umur dengan husnul khatimah, dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا يعلمنا